yang sangat transparan, ya, sangat jelas dari pihak pimpinan KPU, karena itu tidak harus dilakukan. Itu hak kita untuk mendapatkan informasi dan penjelasan itu. Nah, kalau memang kita perlu melakukan investigasi, saya kira DPR bisa melakukan tindak lanjut mengenai hal ini. Ya, memanggil pimpinan KPU, memanggil pimpinan Bawaslu, dan kalau perlu dibentuk semacam tim investigasi independen untuk itu, kenapa tidak? Ini pemilu yang jadi taruhan kita sebagai bangsa. Pemilu yang menentukan perjalanan kita sebagai bangsa setelah 2 periode pimpinan Presiden Jokowi. Nah, menurut saya DPR punya kewajiban untuk bisa melakukan itu. Tidak bisa KPU melepaskan tanggung jawabnya. Karena kalau ini kita dihadapkan pada impunity, kepada impunitas, ini akan terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya. Saya mungkin pada pemilu yang akan datang sudah tinggal memilih atau tidak memilih kalau keadaannya seperti ini. Tapi menurut saya tidak boleh anak-anak kita, cucu-cucu kita dihadapkan pada pemilu yang tidak profesional, KPU atau penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan tidak kompeten semacam ini. Jadi DPR punya kewajiban dan sebetulnya juga Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi mengenai hal ini. Jadi intimidasi ini banyak sekali, ribuan jumlahnya. Kalau kita melihat siaran persnya Bawaslu itu sendiri. Baik pada tahap pemungutan suara maupun pada masalah penghitungan suara. Jadi ini jawaban umum saya untuk apa yang ditanyakan tadi. Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya juga mengkaitkan hubungan paslon 03 dengan paslon 01. Karena kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Ya. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini. Tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Ya, karena at the end of the day, apa yang kita inginkan adalah pemilihan umum yang jujur dan adil, pemilihan umum yang punya integritas, pemilihan umum yang betul-betul menegakkan hukum dan etika. Dan kalau misalnya kita harus berkoordinasi menyatukan sikap mengenai hal ini, saya kira itu hal yang tidak salah dan bisa menjadi semacam simbol yang signifikan di mana komitmen itu ada pada kita semua. Dan buat rakyat juga penting untuk melihat komitmen yang sama bahwa kita ini committed untuk pemilu yang jujur dan adil. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan tadi yang disampaikan kepada saya.